mereka trying to seek out ya, they are seeking out for the trigger factors, juga some apa ya, the core problems. Kabar retaknya hubungan rumah tangga yang terjadi pada Baim Wong dan Paula Verhoeven memang tak pernah sepi dari perbincangan masyarakat. Adanya masalah ini menjadi suatu kejadian yang cukup menghebohkan, mengingat Baim dan Paula dikenal sebagai pasangan yang selalu jauh dari masalah. Akan tetapi, semua itu berubah saat keduanya sudah jarang tampil bersama, dan lebih memilih untuk menjalani aktivitasnya masing-masing. Sudah jarang tampil bersama, benarkah kini hubungan rumah tangga Baim Wong dengan Paula Verhoeven tengah diambang keretakan? Ya, seperti yang diketahui sebelumnya, jika nama Baim dan Paula tengah santer diperbincangkan setelah keduanya diisukan akan segera bercerai. Selain itu, isu tersebut semakin memanas usai Nikita Mirzani sesumbar, menyebut Baim Wong akan segera menjadi duda dalam waktu dekat. Nikita juga menambahkan bahwa Baim terlihat semakin fresh, seolah memperkuat spekulasi bahwa pernikahan Baim dan Paula sedang bermasalah. Hingga saat ini, baik Paula maupun Baim belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar keretakan rumah tangga mereka. Pada kesempatan kali ini, ahli tarot, Madam Tiara, akan mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga Baim dan Paula. Lantas benarkah terdapat sosok orang ketiga yang membuat konflik antara Baim dan Paula kian runyam? Mengenai bahtera rumah tangga Baim Wong dan Paula. Oh ya, emang ini mereka lagi di ujung tanduk ya? Sampai ternyanyi di kepala, pikiran, perasaan, udah serba gak enak ya. Rasanya seperti mereka sudah terpisah di dua dunia, sampai membuat pusing, sakit kepala, sampai udah jadi momok ya, beban mental, psikologis, di batin juga udah not really okay, like that. Oh, maaf ya, that means the end of something. The end of a process, the end of a progress, the end of a relationship, maaf. Jadi ini bisa merupakan indikasi kalau bisa jadi pentingnya suatu hubungan atau suatu proses, suatu progres yang terjadi seperti itu. I'm sorry to say that end ya. Kayaknya mereka sedang menemukan titik buntu di sini. Lagi buntu. Hubungannya lagi buntu sekali. Oh. Herannya yes, saling bentrok ya. Jarak ya, ada juga karena itu ya, kesibukan masing-masing tidak bisa ditolerir. Ya, ini merupakan petikan dari hasil apa yang mereka tanam ya, apa yang mereka usahakan, dalam arti apa ya, status hubungan yang gak jelas ini karena ya konsekuensi dari profesi masing-masing ya, suami istri yang berprofesi cukup tinggi aktivitasnya. Jadi nggak heran kayak udah nggak ada waktu ya untuk bersama sebagai pasangan. Lack of communications, jadi sangat apa ya, minim sekali komunikasinya. Minim komunikasi itu mengakibatkan apa ya, seperti dead end, jalan buntu dalam hubungan ini. Bisa mengakibatkan tapi dari sisi ekonomi kan stabil kan, dalam arti karya, ekonomi ya kan. Financial enggak sih, bisa menurun ya, karena kan ada suatu apa ya, rumus kalau hubungan pasangan suami istri utamanya itu kalau sudah tidak harmonis, sudah tidak apa ya, sudah tidak mesra, tidak rukun, itu bisa mengakibatkan ke financial situation, bisa agak-agak drop ya, bukan drop lagi, bisa menukik tajam ekonominya, alias lagi-lagi dead end. Tapi kan rumor yang beredar ada titik bilang bahwa perilakunya baik ini ada, gimana nih? Lebih baik ada apa? Sesuatu ada? Perilakunya atau apa? Oh, keras. Oke. Enggak ya? Dikatakan keras iya, disiplin iya, sangat-sangat itu ya, tidak bisa dibantah.
beliau sangat dominante ya karakternya. Selain itu juga beliau sangat sibuk dengan sosialnya. Jadi seperti tidak ada waktu untuk privasi for couple romantic time tuh already again that ends. Dan dibutuhkan fleksibilitas dalam hal waktu, schedule, komunikasi, juga karakter ya, harus fleksibel, luas. Nggak boleh kaku-kaku kayak kanebo kering. Masing-masing harus luas, bisa menyesuaikan, karena ini kan teamwork ya. Yang namanya rumah tangga, coupling itu namanya teamwork. Ya seperti main sepak bola aja, kita harus sesama member tim, itu harus kompak ya. Harus ya bisa kooperatif satu sama lain, fleksibel, nggak boleh kaku. Tapi kalau dari ini yang gosip humornya ada perbedaan atau dalam tanda Ya. sudah berpisah, ada nggak sih orang-orang yang kita panggil dalam tanda orang ketiga? Apakah ada indikasi orang ketiga? Enggak sih, enggak ada. Ini lebih pada faktor keseimbangan aja. Keseimbangan waktu, keseimbangan komunikasi, keseimbangan karakter, keseimbangan role ya. Family role dalam hal ini peran sebagai suami istri, sebagai bapak ibu, sebagai anggota keluarga itu harus lebih diperkuat ya. Harus kembali back to basic, return to innocence, kembali ke apa ya harfiahnya. Pada dasarnya kita sebagai suami apa perannya, sebagai istri apa, sebagai seorang ayah apa, sebagai seorang ibu apa, sebagai di sosial apa. Itu harus ada keseimbangan. They need to go back to the balance. Ya. They have to get balance to each other, so they will get stable kind of relationship in many ways like that. Tapi kemarin beberapa hari yang lalu dia launching film di Sutradara sendiri. Itu ada nggak sih kerenggangan dia dengan dia lebih Sibuk, sibuk di sure. Sutradara film-film lain? Mbak ya? Oh, ada. Dia jadi lebih sering meninggalkan rumah. Tidak ada di rumah. Rumah menjadi sepi, kosong, melompong. Jadi kurang hangat ya. Karena adanya ketidakseimbangan tadi, ada peran yang hilang. Dalam ini peran seorang ayah, peran seorang suami, peran seorang kepala rumah tangga tentunya. Yes, sure. Pasti. Tapi dilihat dari sisi kita Wow, she feels like in hell. Dia berasa seperti apa ya? Berenang di atas lautan api, gerah ya. Pasti merasa gerah karena ini adalah isu yang negatif, sesuatu isu yang bisa menggoncangkan hubungan, apalagi rumah tangga sangat sensitif ya. Dari isu-isu gosip gitu, kasihan sih. Kasihan dia jadi kayak serba salah dan jadi ada rasa malu ya. Karena merasa malu ada deg-degan ya. Malu karena dia merasa rumah tangga disharmonis seperti itu. Ada suatu problem dan sebagai public figure pasti akan lebih di blow up ya. Akan sangat di zoom in, zoom out. Sangat disorot oleh publik tentunya. Itu menimbulkan rasa malu. Tidak betah ya, jengah gitu. Merasa ya kayak berenang di atas lautan api gimana ya. Gerah ya. Gak nyaman. kalau untuk Bayu sendiri lihatnya gimana nih dengan Untuk Baim, kalau Baim Wongnya merasa, ya dia merasa ada yang hilang juga. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup rumah tangganya. Mungkinkah itu masalah komunikasi, mungkinkah itu masalah waktu untuk sebagai pasangannya. Ada yang hilang sih. Harus ada 3 nih. Bunga padi yang merekah, tapi hanya 2. Ada 1 yang hilang. Yes. ketika bicara hilang, tapi kan ada 2 anak yang kita anggap anak itu kan untuk menjaga apapun yang terjadi untuk mempertahankan. Ada nggak sih momen-momen anak ini untuk berpikir ke depannya baik-baik aja? Dari segi mana nih? Paula atau Mbak? Dua-duanya ya. Mengingat anak ya? Of course, tentu saja. Kalau untuk mengingat anak merupakan alasan kuat ya, sangat fundamental ya. Anak itu merupakan fundamental dari rumah tangga ya. Tentunya ya mereka sangat ingin mengetahui duduk permasalahannya di mana, kekurangan mereka apa, penyebab faktor X-nya apa saja, unsur-unsur apa aja yang kurang komplit atau kurang balance. Ya mereka trying to seek out ya, they are seeking out for the trigger factors, juga some
the core problems, akar permasalahan, mereka sangat mencari itu. Mereka lagi introspeksi diri tepatnya masing-masing. Karena mereka mengingat anak. Ya, mereka masih mempertahankan rumah tangga karena atas nama anak. Tapi curhatan seorang Paula sendiri, seorang perempuan mandiri, rumah tangga bermasalah gimana? Curhatan seorang Paula sendiri dengan perempuan mandiri. Kata perempuan mandiri dari sisi tarot apa? Oh iya, di sini sepertinya sebenarnya Paula itu seperti sedikit menyindir ya, menyindir dominasi dari suaminya. Sini terlihat dari kartu Nostradamus yang saya ambil, terlihat dominan sekali ya. Ada faktor, ada sosok king, figur king, raja yang sangat kaku keras dan sangat dia berpijak pada poros. Alias dia mungkin sosok raja, pemimpin yang sangat idealis ya. Idealis, kaku, tidak bisa dibantah dan dominan. Itu mungkin membuat si Paula merasa kayak menjadi subordinate ya, menjadi sangat tergantung, dependen, jadi kurang independen. Makanya dia sampai bercurhat seperti itu. Dia merindukan masa-masa di mana dia bisa independen, tidak menjadi subordinate dari seorang dominasi pria seperti itu. Tapi bundanya Paula sendiri juga beri doa yang terbaik. Apa sih maksud dari ibunya Paula sendiri mendoakan rumah tangga baik dan Oh. Ya, di sini terlihat ya kalau sebenarnya kedua-duanya sudah sangat penat ya dan merasa sangat gerah dengan isu-isu yang tak sedap karena konsekuensi dari jadwal ya, kegiatan mereka berdua sangat sibuk, padat, sehingga banyak banyak beraktivitas di luar rumah. Itu membuat seperti mereka seperti udah masing-masing gitu ya, dan ya mudah sih untuk menangkap fenomena seperti itu dalam rumah tangga Baim dan Paula. Tentu ini suatu yang memprihatinkan ya bagi semua pihak yang mengenal pasangan tersebut, utamanya dari pihak orang tua. Sebagai orang tua wajar ya mendoakan yang terbaik keselamatan kerukunan rumah tangga anak-anaknya. juga baik sendiri pernah curhat ya kan, bahwa problem rumah tangga itu juga memang ada, pasti ada titik-titik, apalagi dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan dalam orang tuanya sendiri. Ada nggak sih dan dari kasih tarot bahwa Baim itu ada integrasi, wah itu pernah masalah juga gitu. Ada trauma gitu maksudnya? Iya. Oh, trauma dan kegagalan rumah tangga orang tuanya. Iya. Dari Baim ya, ada banget. Ini ada sosok figur orang tua ya, kayak anggur orang tua mungkin seperti itu. Ada figur trauma, historical trauma dari pihak Baim Wong ya, akan kegagalan orang tuanya dan dia merasa jangan sampai karma terulang kembali. Dia ada takut unsur karma seperti itu mungkin ya dalam otaknya. Ada trauma, dia mengingat masa lalu orang tua, ada sih. Karir dia kan dalam tanda kutip. Untuk filmnya sendiri gimana nih? Meledak atau enggak? Karir yang dia inginkan menjadikan pertama kali sebagai sutradara sendiri gimana? Lihat dari kata Rob. Maksudnya, Baim? Filmnya. Oh, Kalau sutradara ini pertama kali film yes. ini, akankah ini memacu para netizen itu untuk meningkatkan penonton atau malah menjatuhkan penonton? Oke, karir barunya Baim Iya. sebagai produser sutradara. Sutradara. Sutradara film ya. Oh, akan nambah follower tuh. Akan nambah follower. Akan semakin banyak pengikut ya follower. Karena mereka sangat mengapresiasi Baim secara karakteris, adalah karakter yang baik, peduli, sosialis sekali, ya, dan sangat membumi ya, melebur gitu kepada masyarakat, orang susah. And image-nya bagus ya, positif ya, sampai banyak sponsor, endorsement, segala macam. Baik sih, akan menambah follower. Ya, nggak masalah. Jadi publik lebih melihat Baim sebagai sosok personal ya, individual. Tidak terlepas dari status pernikahannya yang sedang mungkin. Tapi untuk teman-teman dekatnya seperti ya adalah teman-teman dekat dia kita rasa Ya. namanya. Support nggak sih masalah hubungan dia kalau bisa jangan sampai pecah atau Very supportive. Lingkarannya Baim, Paula sangat supportive ya to each of them. Jadi termasuk publik juga masyarakat sangat mensupport supaya pasangan ini ya yang ideal lah ya. Seidealnya pasangan itu bisa langgeng, bisa rukun, guyup, damai, sejahtera, bahagia. Tentunya. buat saat ini ya,
masih satu rumah atau enggak sini antara Pak Ibu dan Pak Ibu? Katanya rumornya lah. Digging. Serumah masih mas, masih serumah ya. Ini masih serumah. Mereka masih satu rumah. Cuman frekuensi untuk tatap muka face to face sangat drop karena konsekuensi logis dari profesi barunya Mbak Ibu yang mengharuskan dia beraktivitas outdoor ya di luar rumah. Kartu merah dari semua rangkuman yang Anda bicara ini apa sih poin yang positif? Positifnya ya, positif turning points-nya mereka masih satu rumah, itu mengindikasikan kalau mereka masih ingin baik-baik saja. Mereka ingin mempertahankan rumah tangga, rumah simbol dari rumah tangga ya, simbol dari tadi ya, lembaga perkawinan. Followers nggak akan berkurang, tenang. Apapun yang Baim lakukan, Paula lakukan, publik, teman, circle, keluarga semua mendukung. Karena kalian a very positive kind of figure, public figure yang sangat positif, public figure yang sangat disayangi, dicintai publiknya maupun masyarakat. Please, kalau bisa trauma-trauma masa lalu jangan terlalu didengarkan, tidak perlu dominan. Yang berlalu sudah berlalu, jadikan yang sudah berlalu itu sebagai pengalaman ya, pembelajaran yang berharga. Oke? Jangan sampai membuyarkan fokus, konsentrasi untuk bisa melangkah maju ke depan, oke? Keep going, keep moving on, bukan hanya moving on tapi juga moving up. Dominante, tadi sisi karakter pasangan dari pihak suami yang sangat dominan, tolong kadangkala too much of something is not good ya. Jadi jangan terlalu kaku ya. Sebagai pasangan kita harus bisa luas, harus menyesuaikan dengan karakter pasangan kita di sebelah kita, oke? Dan kalau bisa kalian duduk bersama, diskusi heart to heart, deep talk, ya, love talk, bukan hanya deep talk tapi lovely talk about mau dibawa kemana hubungan ini, oke? Dan yang hilang itu, perasaan sesuatu yang hilang itu masih bisa dihadirkan kembali kalau memang kalian sama-sama berniat mulia, sama-sama berniat baik, thank you, sama-sama berniat untuk mengkoreksi ya, untuk mempertahankan hubungannya. Balance is the key word. Jadi kuncinya adalah balance, keseimbangan. Keseimbangan dalam komunikasi, waktu bersama pasangan, bersama anak, keluarga, seperti itu. Itu aja sih. Ya. Bukan putaran tanpa dibaca. Jika satu putaran untuk mantannya sendiri, Marsanda melihat rumor yang beredar ini. Mantannya, Marsanda. Oh. Rumor itu di mana nih? Mantannya hanya mengawasi dari jauh, tapi tidak ada intervensi ya, nggak ada ikut campur kan. Mantannya malah sangat bijaksana mendoakan yang terbaik bagi pasangan suami istri.